علمني التاريخ مضائي، علمني التاريخ إبائي، علمني أن أرفض ظلما، أن أجعل في الله رجائي. علمني التاريخ مضائي، علمني التاريخ إبائي، علمني أن أرفض ظلما، أن أجعل في الله رجائي. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puja dan puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini, pada hari ini, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal baik, untuk memperbanyak amal baik sebagai bekal yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia dengan kepribadian dan karakter yang sangat sempurna, manusia mulia yang sengaja Allah Subhanahu wa taala hadirkan di tengah-tengah kita, di tengah-tengah umat akhir zaman ini, agar dijadikan sebagai referensi, dijadikan sebagai inspirasi, dijadikan sebagai motivasi dalam hidup kita, dalam hidup seorang muslim. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ucapkan ahlan wa sahlan dalam kajian sirah dengan tema pribadi yang mengukir sejarah. Namun di awal, sebelum kita membahas tema kajian kita, sebelum kita membicarakan perjuangan para tokoh-tokoh Islam yang mengukir sejarah, yang telah memenuhi lembaran-lembaran sejarah Islam dengan prestasinya yang sangat gemilang, di awal saya ingin menyampaikan sebuah nilai penting, sebuah kaedah global mengapa kita harus banyak belajar dari mereka. Ini perlu kita ketahui di awal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun." Dan ceritakanlah cerita-cerita, kisahkanlah cerita-cerita agar mereka mau berpikir. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah banyak menceritakan kepada kita dalam Al-Qur'anul Karim kisah-kisah umat terdahulu, kisah-kisah para nabi, agar kita semua bisa beriktibar, kita bisa mengambil pelajaran, kita bisa mengambil nilai, kita bisa belajar sejarah, kita bisa melihat sejarah di balik sejarah, apa yang terjadi di balik sebuah sejarah. Hingga akhirnya kita sampai pada sebuah kesimpulan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki aturan yang tetap dalam hidup ini, aturan yang berlaku bagi siapapun, bagi makhluk manapun, bagi seluruh alam semesta. Aturan inilah yang dalam syariat kita kenal dengan istilah sunnatullah. Falan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila. Dan tidak akan mungkin sunnatullah itu akan tergantikan, dan sunnatullah tidak akan mungkin menyimpang. Bangsa yang bersatu akan kuat, masyarakat yang bercerai-berai akan kalah, masyarakat yang ingkar terhadap hukum Allah akan Allah azab, masyarakat yang menolong agama Allah maka akan Allah tolong mereka. Sebuah kelompok yang mengamalkan dan menegakkan Al-Quran dan As-Sunnah akan Allah muliakan. Dan sebuah bangsa, sebuah negeri, sebuah negara yang melaksanakan, menerapkan keadilan dalam setiap kebijakan dan hukum-hukumnya, maka akan Allah sejahterakan rakyatnya. Ini yang disebut sunnatullah. Inilah sunnatullah yang berlaku bagi siapapun dan dimanapun. Siapapun mereka, bangsa manapun, negeri manapun, sunnatullah akan berlaku untuk mereka.
Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara sunnatullah, aturan main Allah Subhanahu wa taala yang akan terjadi dan pasti terjadi dan berlaku atas kita umat manusia adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan orang beriman dan orang beramal soleh sebagai pemimpin dunia, sebagai penguasa di dunia, sebagai pemakmur dunia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani wa la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita, berjanji kepada kita. Allah berjanji kepada orang yang beriman, wa'adallahu alladhina amanu wa minkum wa 'amilus shalihat, dan juga berjanji kepada orang yang beramal soleh, beriman dan beramal soleh. Apa janji Allah? La yastakhlifannahum fil ard. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan mereka pemimpin-pemimpin dunia, akan menjadikan mereka penguasa-penguasa dunia, akan menjadikan mereka orang-orang yang akan memakmurkan dunia ini. Kama istakhlafal ladzina min qablihim. Sebagaimana orang-orang sebelum mereka yang telah Allah pilih untuk menjadi penguasa di dunia. Ada satu hal yang sangat menarik. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat. Allah berjanji. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai seorang muslim tentunya sangat memahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Itu yang pertama. Yang kedua, alladzina amanu minkum wa 'amilus shalihat. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Allah berjanji kepada orang beriman dan beramal soleh, tidak kepada seluruh manusia, tapi hanya sebagian saja, sebagian dari manusia yang mau beriman dan beramal soleh. Allah akan berjanji kepada mereka untuk mengangkat mereka sebagai pemimpin dunia, sebagai penguasa di dunia. Kama istakhlafal ladzina min qablihim. Sebagaimana orang-orang sebelum mereka Allah angkat sebagai penguasa di dunia. Ini adalah sebuah isyarat. Ini sebuah isyarat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar kita menengok sejarah, agar kita belajar sejarah, agar kita melihat bagaimana perjuangan orang-orang sebelum kita yang sudah Allah pilih untuk memimpin dunia. Agar kita mau belajar dari Abu Bakar As-Siddiq, dari Umar bin Khattab, dari Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Umar bin Abdul Aziz, Harun ar-Rasyid, Yusuf bin Tashfin, Salahuddin al-Ayyubi, Muhammad al-Fatih, dan masih banyak pemimpin-pemimpin besar, penguasa dunia dari Islam yang Allah pilih untuk memakmurkan bumi ini. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perlu banyak membaca sejarah. Kita perlu banyak mengkaji sejarah. Kita perlu banyak tadabbur, merenung untuk melihat dan belajar dari sejarah. Karena sejarah, at-tarikh yu'idu nafsah. Karena sejarah akan selalu mengulang dirinya. At-tarikh lahu qawanin. Sejarah punya aturan main. Sejarah punya aturan main. At-tarikh ustadzun azim. Sejarah adalah guru besar. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lewat kajian sirah dengan tema pribadi yang mengukir sejarah, mudah-mudahan kita semua terinspirasi untuk menghadirkan generasi gemilang di abad ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. علمني التاريخ مضائي، علمني التاريخ إبائي، علمني أن أرفض ظلما
أن أجعل في الله رجائي. علمني التاريخ مضائي، علمني التاريخ إبائي، علمني أن أرفض ظلما، أن أجعل في الله رجائي.